Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Wahyu Pratama, perwakilan dari kelompok 6. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Amin Nurbaidi yang telah memberikan arahan dan bimbingannya kepada kami. Dan kami meminta maaf karena atas keterbatasan waktu pada pertemuan kali ini, sehingga kami tidak dapat menjawab seluruh dari pertanyaan teman-teman semuanya. Sebelum melakukan diskusi pada pertemuan kali ini, saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Anggota yang pertama yaitu Khalid Ulfi Ulin Nuha dengan NIM 2023112014. Anggota yang kedua yaitu Tri Yuliani Wiyoto dengan NIM 2023112017. Yang ketiga yaitu saya sendiri, Andika Wahyu Pratama, dengan NIM 2023112019. Langsung saja untuk menjawab pertanyaan berikutnya yang akan disampaikan oleh saudara saya, Mas Khalid Ulinuha. Waktu saya persilahkan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Devia dan Pak Slamet. Pertama, pertanyaan dari Bapak Slamet Mohamim tentang mengapa pendidikan agama Islam masih dianggap penting untuk diajarkan di perguruan tinggi, dan jelaskan dasar filosofinya. Jawabannya, pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi merupakan sebagai wujud untuk memberikan landasan perkembangan pada kepribadian mahasiswa, supaya menjadi kaum intelektual yang senantiasa beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kepribadian yang baik, berpikir kritis dan bersifat rasional. Filosofi latar belakang di perguruan tinggi mencantumkan pembelajaran agama Islam berupa dua pandangan kontradiktif yang berisi tentang pandangan yang menyetujui di perguruan tinggi wajib diajarkan pendidikan agama Islam untuk menjaga keberagaman para warganya, sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa pendidikan agama tidak perlu diajarkan di perguruan tinggi dikarenakan urusan agama merupakan urusan pribadi masing-masing. Berdasarkan filosofi tersebut, pendidikan agama sangat penting untuk diajarkan di perguruan tinggi agar tercipta toleransi dan sosialitas antar mahasiswa. Dikutip dari Islamic Studies di perguruan tinggi, pendekatan integratif interkonektif karya Abdullah M. Amin 2006. Yang kedua, pertanyaan dari Devia Puji Lestari. Bagaimana peran agama dalam pembentukan karakter sosial yang baik untuk mahasiswa agar tetap beriman di era milenial ini? Jawabannya, di zaman milenial ini banyak orang yang terlalu fanatik terhadap agama lain, pandangan ekstrim terhadap suatu kaum. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya terorisme terhadap suatu agama, maka diperlukan agama. Oleh karena itu, pendidikan agama sangat penting diajarkan mulai dari pendidikan rendah sampai perguruan tinggi, supaya mahasiswa memiliki karakter sosial dan beriman di era milenial ini, sehingga tidak terpengaruh oleh perilaku yang tidak terpuji. Di sini mewakili kelompok 6 untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan ketiga oleh Natasha Fitri dengan nomor induk 2023112011. Bagaimana jika karakter umat muslim secara spiritual dan sosial terjadi ketidakseimbangan? Apa yang akan terjadi? Jika terjadi ketidakseimbangan karakter umat muslim secara spiritual dan sosial, beberapa dampak dapat terjadi. Yang pertama, ketidakseimbangan spiritual. Ketika
terdapat ketidakseimbangan dalam aspek spiritual pada umat muslim, maka akan mengalami kekosongan batin, kehilangan tujuan hidup, atau rasa tidak puas secara emosional dan spiritual. Hal ini dapat mengakibatkan rendahnya motivasi dalam menjalankan ibadah kepada Allah dan mengabaikan aspek spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kesenjangan sosial. Ketidakseimbangan sosial dapat mengarah pada konflik internal dalam komunitas muslim. Ketidakmampuan untuk menjalin hubungan yang sehat dan harmonis dengan sesama umat muslim dan masyarakat luas dapat menciptakan ketegangan, perpecahan, dan ketidakstabilan dalam masyarakat muslim. Yang ketiga, kurangnya kontribusi positif. Ketidakseimbangan karakter sosial dapat mengakibatkan kurangnya kontribusi positif umat muslim dalam masyarakat. Ketika individu tidak mampu menunjukkan nilai-nilai etika, moral, dan tanggung jawab sosial yang kuat, mereka mungkin tidak dapat memberikan dampak positif dalam lingkungan sekitar mereka. Keempat, ketidakpedulian terhadap masalah sosial. Ketika karakter sosial mengalami ketidakseimbangan, individu mungkin menjadi kurang peka terhadap masalah sosial dan kebutuhan orang lain di sekitar mereka. Mereka mungkin kurang berempati, tidak responsif terhadap penderitaan orang lain, atau kurang berkontribusi dalam membantu masyarakat dan menyebabkan kurangnya partisipasi dalam upaya sosial. Yang kelima, persepsi negatif terhadap agama. Ketidakseimbangan karakter sosial dan spiritual dalam komunitas muslim dapat menciptakan persepsi negatif terhadap agama itu sendiri. Ketika umat muslim tidak mencerminkan nilai-nilai agama seperti kasih sayang, keadilan, dan toleransi, hal ini dapat menyebabkan umat muslim dipandang sebagai intoleran atau radikal, yang dapat memperburuk persepsi masyarakat luas terhadap agama Islam. Yang keenam, ketidakmampuan mewujudkan potensi. Ketidakseimbangan antara dimensi spiritual dan sosial dapat menghambat pertumbuhan dan pengembangan pribadi. Individu mungkin merasa terhambat dalam mencapai potensi mereka, baik dalam hal pelayanan pada orang lain maupun dalam pencapaian kepuasan spiritual. Hal ini dapat menghasilkan rasa tidak puas dan kehidupan yang kurang memuaskan. Untuk mengatasi ketidakseimbangan karakter sosial dan spiritual dalam umat muslim, penting untuk mengembangkan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai aspek kehidupan umat muslim. Ini termasuk dengan meningkatkan pendidikan agama yang benar, memiliki pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai agama Islam, membimbing individu dalam pengembangan spiritual, dan membangun komunitas yang inklusif dan saling mendukung. Peningkatan kesadaran atas pentingnya keseimbangan antara spiritualitas dan sosialitas dalam Islam juga penting untuk mendorong individu dan umat muslim untuk mencapai potensi penuh mereka dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Kemudian pertanyaan keempat oleh Novia Paramita Putri dengan nomor induk 2023112015. Jelaskan bagaimana kita dapat membedakan dampak positif dan dampak negatif dari pengaruh agama dalam membentuk karakter sosial di dalam diri manusia. Dan jelaskan bagaimana cara agama tersebut menangani konflik dan intoleransi keyakinan manusia dalam mempelajari agama Islam. Beberapa cara untuk membedakan dampak positif dan negatif dari pengaruh agama dalam membentuk karakter sosial. Dampak positif yang pertama, etika dan moral. Agama membentuk etika dan moral yang membantu individu untuk memahami perbedaan antara benar dan salah. Hal ini dapat memperkuat kesadaran individu terhadap tanggung jawab sosial, kejujuran, kedermawanan, dan nilai-nilai positif lainnya. Yang kedua, rasa empati. Agama dapat mendorong individu untuk mengembangkan rasa empati terhadap sesama manusia. Agama juga mengajarkan pentingnya kasih sayang, perdamaian, toleransi, dan keadilan sosial yang dapat membentuk karakter sosial yang peduli terhadap orang lain. Yang ketiga, solidaritas. Agama menjadi dasar bagi komunitas-komunitas yang solidaritasnya didasarkan pada keyakinan bersama. Hal ini dapat menghasilkan kerjasama yang kuat, saling mendukung, dan kemampuan untuk mengatasi tantangan sosial bersama.
Untuk dampak negatifnya, yang pertama adalah fanatisme dan intoleransi. Dalam beberapa kasus, agama dapat menjadi alasan bagi fanatisme dan intoleransi terhadap keyakinan lain. Hal ini dapat mengarah pada konflik, diskriminasi, dan bahkan kekerasan antar kelompok agama yang berbeda. Yang kedua, fundamentalisme. Beberapa individu atau kelompok dapat menafsirkan agama dengan cara yang ekstrim, menolak interpretasi alternatif, dan menuntut kesetiaan yang mutlak pada doktrin agama mereka. Hal ini dapat menyebabkan pengekangan kebebasan berpikir dan bertindak, serta menghambat dialog dan pemahaman antara berbagai keyakinan. Yang ketiga, penghukuman dan stigma. Beberapa agama mungkin menerapkan hukuman atau stigma bagi individu yang dianggap melanggar ajaran agama. Hal ini dapat menciptakan ketakutan, kecemasan, dan pengabaian terhadap hak-hak asasi manusia. Kemudian dalam mempelajari agama Islam, ada beberapa cara di mana agama tersebut menangani konflik dan intoleransi keyakinan manusia. Yang pertama, prinsip kesetaraan dan keadilan. Islam mendasarkan prinsip-prinsipnya pada kesetaraan semua umat manusia di hadapan Allah. Al-Quran menerapkan pentingnya menghormati dan mengakui martabat setiap individu tanpa memandang agama, ras, atau latar belakang etnis mereka. Islam mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak-hak yang sama dan layak dihormati. Yang kedua, dialog dan toleransi. Agama Islam mendorong umatnya untuk berdialog dengan umat beragama lain untuk mempromosikan pemahaman, toleransi, dan kerjasama antar keyakinan. Melalui dialog yang konstruktif, umat Islam dapat membangun hubungan saling menghormati dan mengurangi ketegangan antar keyakinan. Yang ketiga, mengedepankan kasih sayang dan kebaikan. Islam menjadikan pentingnya kasih sayang, kebaikan, dan perdamaian. Umat Islam diajarkan untuk berlaku adil, saling membantu, dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Dalam konteks konflik, agama Islam mendorong penyelesaian yang damai dan penampilan sikap toleransi serta memaafkan. Yang keempat, penekanan pada hikmah dan kesabaran. Dalam mendorong umatnya untuk bersikap bijaksana dan sabar dalam menghadapi perbedaan pendapat atau konflik, hikmah dan kesabaran dapat membantu dalam menangani situasi yang penuh ketegangan dengan cara yang produktif dan menghindari kekerasan atau konfrontasi yang tidak perlu. Yang kelima, pendidikan agama yang benar. Agama Islam mengajarkan pentingnya pendidikan agama yang benar dan menyeluruh. Pemahaman yang tepat tentang ajaran Islam dapat membantu menghilangkan kesalahpahaman dan prasangka terhadap umat Islam. Pendidikan agama yang baik juga dapat mempromosikan pemahaman yang lebih baik antar umat beragama dan mengurangi intoleransi. Yang keenam, penegakan hukum dan perlindungan hak asasi. Agama Islam menganjurkan penerapan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Hukum Islam melarang kekerasan dan diskriminasi terhadap individu atau kelompok berdasarkan keyakinan agama mereka. Islam memandang perlindungan hak asasi manusia sebagai hal yang penting dan menekankan pentingnya keadilan sosial. Perlu untuk diingat bahwa implementasi agama dapat berbeda-beda di berbagai budaya dan konteks. Pandangan dan praktik agama Islam dapat menangani konflik dan intoleransi dapat bervariasi tergantung pada interpretasi dan praktik individu serta faktor sosial dan politik di dalam masyarakat. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan pertanyaan yang selanjutnya, yaitu pertanyaan yang kelima yang dibawakan oleh Eka Wahyu Ramadhani dengan NIM 2023 112008. Untuk soalnya yaitu, mengapa moral dan agama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia? Di sini saya langsung saja akan menjawab pertanyaan yang ada di atas. Moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya, seperti akhlak, budi pekerti, maupun susila.
Untuk yang kedua, agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan serta tata kaidah yang berhubungan dengan adat istiadat, pandangan dunia yang berhubungan manusia dengan tatanan kehidupan. Maka dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa agama dan moral menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan karena merupakan pondasi agama dalam membentuk karakter seorang manusia. Jika manusia tidak memiliki moral, maka sikapnya akan buruk. Begitupun jika seorang manusia tidak memiliki agama, maka tujuan hidupnya tidak akan jelas. Itulah yang mengatakan betapa pentingnya aspek nilai agama dan moral dalam pembentukan karakter manusia itu sendiri. Lanjut untuk selanjutnya yaitu soal yang ke-6. Pertanyaan yang ke-6 diberikan oleh Ani Agustin Ulima dengan NIM 2023112016. Untuk soalnya yaitu apa saja nilai-nilai penting agama dalam pembentukan karakteristik spiritual? Langsung saja saya jawab. Untuk jawaban dari soal di atas adalah untuk yang pertama yaitu tauhid. Tauhid sendiri merupakan nilai inti dalam Islam yang mengajarkan tentang keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam sendiri meyakini bahwa hanya ada satu Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala dan juga mencakup pengakuan bahwa Allah adalah pencipta, pengatur dan pemelihara alam semesta. Untuk yang kedua yaitu nilai keimanan dan ketakwaan. Nilai ini merupakan dasar dan landasan dalam setiap umat manusia. Umat manusia diajarkan untuk memiliki iman yang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menumbuhkan ketakwaan kepada Allah, yang dimana umat muslim memiliki kesadaran untuk menjalankan perintah dan menjauhi setiap larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang ketiga yaitu nilai keadilan. Nilai keadilan sendiri merupakan prinsip penting dalam umat Islam. Untuk yang keempat yaitu nilai kasih sayang dan kemanusiaan. Nilai ini mendorong umat muslim untuk memiliki rasa cinta dan kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama manusia. Dalam Islam mengajarkan untuk berbuat baik, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan serta menjaga dan menghormati hak-hak orang lain. Untuk yang kelima yaitu kesederhanaan dan kepantasan. Islam sendiri mengajarkan nilai kesederhanaan dan kepantasan dalam kehidupan sehari-hari. Umat muslim dianjurkan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat, serta menghindari perilaku berlebihan atau bermewah-mewahan. Untuk yang ke-6 yaitu nilai pengetahuan dan pendidikan. Islam mendorong umatnya untuk mencari pengetahuan dan pendidikan, sehingga umat muslim diajarkan untuk belajar dan meningkatkan pengetahuan dalam bidang itu sendiri termasuk ilmu dunia dan agama, agar memperoleh pemandangan yang baik dan memberikan manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Yang ketujuh yaitu nilai kekuatan dan kesabaran. Nilai ini diajarkan untuk sabar dan tetap bertahan dalam menghadapi setiap cobaan dan tantangan hidup, serta tetap konsisten dalam menjalankan kewajiban beragama. Nilai yang ke-8 yaitu kerukunan dan persaudaraan. Islam mendorong seluruh umatnya untuk hidup dalam kerukunan dan persaudaraan antara manusia. Hal ini dimaksudkan agar kaum muslim selalu menjaga hubungan yang baik dengan sesama manusia, agar terciptanya hubungan yang harmonis antara umat manusia dan umat manusia lainnya. Untuk yang ke-9 yaitu nilai ihsan. Nilai ihsan adalah yang mengacu kepada kualitas kebaikan, kecemerlangan, dan kesempurnaan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, itulah jawaban dari pertanyaan nomor 6. Sebelumnya saya juga akan melakukan penutupan pada diskusi malam hari ini. Saya mewakili seluruh anggota dari kelompok 6 mengucapkan banyak terima kasih
atas waktunya yang telah diberikan kepada kami sehingga kami dapat menjawab ke-6 soal yang diberikan oleh teman-teman. Saya mewakili kelompok 6 mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.